Halo ibu-ibu kader, yuk kita mengenal stunting. Di sini kita akan membahas mengenai 6 topik penting, yaitu yang pertama, pengertian stunting, yang kedua, penyebab stunting, yang ketiga, ciri-ciri stunting, yang keempat, faktor risiko stunting, yang kelima, dampak stunting, dan yang keenam yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Yang pertama yaitu pengertian stunting. Jadi, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi, pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2018, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai lebih rentan terhadap penyakit dan berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan, tapi juga mempengaruhi kecerdasan. Menurut WHO, stunting atau kerdil merupakan kondisi balita dengan panjang atau tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan umur yang diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai penyebab stunting. Stunting disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu mengalami kurang gizi. Penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi seperti makanan berprotein tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya pun turut kekurangan nutrisi. Penyebab yang kedua yaitu pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan yang bergizi kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Penyebab stunting yang ketiga yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Penyebab yang keempat yaitu tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Hal ini sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca persalinan. Penyebab stunting yang kelima yaitu sakit infeksi yang berulang.
Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuhnya. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi dengan baik, maka risiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan, termasuk stunting, menjadi lebih tinggi. Penyebab yang keenam yaitu faktor sanitasi. Jadi, sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi atau akan meningkatkan risiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Penyebab stunting yang ketujuh atau yang terakhir yaitu anemia pada masa kehamilan. Anemia adalah kondisi yang serius yang disebabkan oleh ibu hamil kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat membuat pertumbuhan janin dalam kandungan bisa terhambat sehingga meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau lahir dengan berat badan lahir rendah. Mari kita masuk pada poin yang ketiga yaitu ciri-ciri dari stunting. Ciri-ciri stunting yang pertama yaitu bertubuh pendek. Tanda anak stunting bisa dilihat dari perawakan tubuhnya yang cenderung pendek. Hal ini dapat mudah dilihat dan dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Kendati demikian, orang tua meski tahu bahwa tidak setiap anak dengan tubuh pendek pasti mengalami stunting. Maksudnya, jika merasa sudah memberikan asupan terbaik kepada anak, tetapi ia tetap bertubuh pendek, bisa jadi kondisi tersebut dipengaruhi oleh hal lain. Ciri stunting yang kedua yaitu sering sakit. Salah satu indikator stunting adalah menurunnya fungsi kekebalan tubuh akibat kurangnya nutrisi dalam waktu berkepanjangan. Anak yang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah akan lebih sering sakit yang biasanya diakibatkan oleh penyakit infeksi. Contohnya, anak sering demam, muntah, diare, dan lain sebagainya. Ciri-ciri stunting yang ketiga yaitu berat badan cenderung berkurang. Kekurangan gizi tentu membuat berat badan anak susah naik dan mudah untuk turun. Tinggi badan yang normal pun sulit untuk dicapai. Bila hal ini terjadi pada anak, waspadailah bahwa itu adalah gejala dari stunting. Stunting ini adalah kondisi perawakan tubuh anak pendek akibat kekurangan gizi yang bersifat kronis atau jangka panjang. Stunting ditandai dengan kondisi awal berupa berat badan anak tidak bertambah atau malah turun yang lama-lama mempengaruhi tinggi badan. Ciri stunting yang keempat yaitu wajah lebih mudah dari anak seusianya. Pada anak yang mengalami stunting, wajahnya terlihat lebih muda dibandingkan anak seusianya. Ciri-ciri anak stunting yang satu ini terjadi akibat pertumbuhan anak yang lebih lambat sehingga ia terlihat lebih muda. Ciri stunting yang kelima yaitu pertumbuhan gigi terlambat. Tanda anak stunting adalah tumbuh kembang cenderung melambat. Ini juga mencakup pertumbuhan giginya yang akan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Stunting bisa mempengaruhi masa depan buah hati. Karenanya, kenali beberapa indikator stunting pada anak sedini mungkin agar tindakan penanganan atau pengobatan dapat dilakukan sebelum terlambat. Ciri-ciri stunting yang keenam yaitu menurunnya kemampuan kognitif. Penurunan kemampuan kognitif menjadi salah satu ciri anak stunting yang paling mengkhawatirkan. Stunting bisa mengakibatkan kemampuan kognitif anak menurun yang ditandai dengan IQ rendah, bahkan hingga dikategorikan retardasi mental. Retardasi mental adalah gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Sebagai contoh, anak belum mampu mengucap kata di usia 2 tahun atau belum bisa makan sendiri di usia 1 tahun. Ciri-ciri stunting yang ketujuh yaitu anak lebih pendiam. Anak yang mengalami stunting jarang melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya.
Ini kemungkinan karena anak menjadi minder akibat tumbuh kembangnya berbeda dengan anak seusianya. Selain itu, anak menjadi lebih bersifat introvert dan juga kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri stunting yang kedelapan yaitu telat mengalami menstruasi. Karena tumbuh kembangnya melambat, masa pubertas anak perempuan yang mengalami stunting juga akan melambat. Oleh sebab itu, terlambat menstruasi tergolong dalam gejala stunting pada anak. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat yaitu tentang faktor risiko stunting. Menurut WHO tahun 2013 membagi penyebab terjadinya stunting pada anak menjadi 4 kategori besar, yaitu faktor keluarga dan rumah tangga, makanan tambahan atau komplementer yang tidak adekuat, yang ketiga menyusui, dan yang terakhir yaitu infeksi. Faktor keluarga dan rumah tangga dibagi lagi menjadi faktor maternal dan faktor lingkungan rumah. Di sini kita akan membahas mengenai faktor maternal dan juga faktor lingkungan. Faktor maternal merupakan faktor yang berkaitan dengan sang ibu. Yang termasuk dalam faktor maternal yaitu yang pertama, nutrisi yang kurang pada saat prakonsepsi. Prakonsepsi berasal dari kata pra dan konsepsi. Pra artinya sebelum, sedangkan konsepsi artinya peristiwa bersatunya sel sperma dan sel telur yang mengawali terjadinya proses kehamilan. Oleh karena itu, gizi prakonsepsi membahas tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan zat gizi untuk mempersiapkan kehamilan. Oleh karena itu juga, nutrisi saat masa prakonsepsi harus diperhatikan. Yang kedua yaitu kehamilan dan juga laktasi. Pada saat sang ibu sedang dalam proses kehamilan, maka zat gizi yang dibutuhkan oleh sang ibu harus tercukupi seperti kebutuhan akan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, sehingga sang janin dapat tumbuh dengan sehat dan mengurangi risiko terkena stunting. Pada masa laktasi atau keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi mengisap dan menelan ASI, maka harus tetap juga diperhatikan kebutuhan gizi dari sang ibu sehingga bayi bisa mendapatkan asupan gizi dari ASI sang ibu itu sendiri. Jika pada masa kehamilan dan juga masa laktasi tidak diperhatikan mengenai asupan gizi sang ibu, maka risiko sang bayi terkena stunting dapat lebih tinggi. Berikutnya adalah tinggi badan ibu yang rendah. Tinggi badan ibu merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap stunting karena keluarga termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karena kecenderungan keluarga dalam memiliki tubuh yang tinggi maupun pendek serta faktor genetik menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh di mana ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang seperti halnya kerdil. Berikutnya adalah infeksi. Jika terjadi penyakit infeksi pada ibu hamil, maka ibu hamil dapat menularkannya kepada sang janin baik melalui plasentanya. Jika terjadi infeksi seperti itu, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Tanpa penanganan yang tepat, infeksi pada masa kehamilan bisa menyebabkan komplikasi seperti persalinan prematur yang bisa meningkatkan risiko anak terkena stunting. Berikutnya adalah kehamilan pada usia remaja. Kehamilan pada usia remaja dapat meningkatkan risiko anak terkena stunting. Hal ini karena sang ibu yang masih remaja belum terlalu memahami mengenai pemenuhan gizi yang tepat bagi sang anak, sehingga sang anak cenderung mengalami kekurangan gizi. Berikutnya adalah kesehatan mental. Jika sang ibu mengalami gangguan pada mentalnya, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap sang anak.
ketika sang ibu mentalnya terganggu, maka ia tidak lagi mempedulikan kebutuhan gizi sang anak, sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko anak terkena stunting. Yang berikutnya adalah jarak kehamilan yang pendek dan juga hipertensi. Jarak kehamilan merupakan salah satu faktor penyebab stunting. Hal ini karena jarak kehamilan mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anaknya. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang buruk, persalinan yang berkepanjangan, dan pendarahan pada saat persalinan karena kondisi rahim belum pulih dengan baik. Jarak kehamilan yang pendek menyebabkan ibu memiliki waktu yang singkat untuk memulihkan kondisi rahim agar dapat kembali ke kondisi semula. Sedangkan hipertensi pada ibu hamil dapat mengakibatkan janin berisiko kekurangan oksigen dan nutrisi penting bagi perkembangannya. Jika janin tidak mendapatkan nutrisi yang baik, maka hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena stunting. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu rumah berupa stimulasi dan aktivitas anak yang tidak adekuat. Yang kedua yaitu perawatan yang kurang, artinya orang tua kurang memperhatikan kecukupan gizi sang anak. Yang ketiga, pemenuhan 5 pilar STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. STBM ini adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu akses dan ketersediaan pangan yang kurang. Yang kelima, alokasi makanan dalam rumah tangga yang tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu edukasi pengasuh yang rendah. Oke ibu-ibu kader, jadi sekarang kita masuk pada poin yang kelima yaitu dampak dari stunting. Dampak stunting terbagi atas 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek terdiri atas yang pertama, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal. Serta yang ketiga yaitu terjadi peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya terdiri atas yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Yang kedua, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Serta yang ketiga yaitu menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar, dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir yaitu poin yang keenam tentang pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah ingin menggerakkan secara besar-besaran pos pelayanan terpadu atau posyandu melalui pelayanan 5 meja posyandu yang ada di daerah-daerah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan kampanye baik timbang anak, masalah gizi, dan yang berkaitan dengan kesehatan bayi. Pelayanan 5 meja posyandu terdiri dari meja pendaftaran, meja penimbangan dan pengukuran tinggi atau panjang badan, meja pencatatan hasil, meja penyuluhan dan pelayanan gizi bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta meja pelayanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat cacing. Selanjutnya, 100 hari pertama kehidupan merupakan periode emas di mana kegiatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi pada ibu dan anak. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai pencegahan stunting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Saat bayi lahir, ibu harus segera meletakkannya ke perut atau dada sehingga bayi akan secara naluriah mencari dan mengisap puting susu ibu, biasanya dalam waktu 60 menit. Yang kedua, menyusui bayi dengan ASI eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan pertama. Yang ketiga, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI setelah 6 bulan. Yang keempat,
lanjutkan ASI hingga 2 tahun. Yang kelima, lakukan imunisasi bagi anak untuk pencegahan penyakit menular. Adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting, antara lain, yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care sebanyak minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu kunjungan pertama atau K1 pada trimester 1, K2 pada trimester 2, K3 dan K4 pada trimester 3. Yang kedua yaitu minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan minimal 90 hari berturut-turut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil. Dan yang ketiga yaitu memperoleh imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah tetanus pada bayi baru lahir. Baik ibu-ibu kader, sekian penjelasan mengenai stunting. Kiranya pengetahuan yang diberikan bisa menambah wawasan dari ibu-ibu kader sehingga bisa memberikan sosialisasi atau penyampaian kepada masyarakat, terutama para ibu, agar tetap memperhatikan kecukupan gizi sang anak dan juga bagi para ibu hamil untuk tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ayo bersama lawan stunting.